Jadi untuk exam ya mungkin sampean udah sering denger lah bagaimana examnya ya. Di antaranya kan seperti yang sampean ketahui kan 2 minggu. Ya kan 2 minggu pemilisasi. Artinya sampean kepo atau menimba ilmu di situ kepada orang yang mau sampean ganti. Karena pada intinya sampean datang itu mau gantiin orang. Betul. Dan sampean datang di kapal pemilisasi itu gantiin orang itu gitu kan. Jadi sampean harus kepo dengan orang itu. Udah tahu di kapal mana atau siapa orang yang akan diganti? Kebetulan yang mau saya ganti ini kebetulan ya. Saya nggak ada orang dalam sama sekali masuk situ. Itu saya kenal dan satu kampung sama saya. Sebelumnya saya nggak pernah tahu orang. Jadi memang udah dijadwalkan mau ke kapal itu dan ganti dia? Sebelumnya saya di kapal sister ship-nya. Di kapal sebelah. Tapi kebetulan yang saya mau gantikan awalnya ini dia buru-buru pulang karena ya orang tuanya sakit. Ya, jadi yang ada lagi yang memang sudah approval juga. Udah back to back di situ. Orang Ukraine. Jadi intinya tapi yang mau diganti orang kita. Kalau yang saya mau ganti ini orang kita. Ya bagus lah kalau udah tahu, apalagi bisa kontak dari sekarang kan kita bisa kepo dari sekarang, ya kan. Nah, yang ingin saya garis bawahi sini tuh gini. Jadi 2 minggu panimisasi gantiin orang di kapal itu. Betul. Artinya kita minta ilmunya ke dia. Bagaimana pengoperasian kapal, bagaimana manuver di situ, bagaimana kapal itu dalamannya apa. Kemudian bagaimana cara menjawab nanti kalau ada yang nanya gitu kan, yang eksaminernya itu. Nah, yang saya ingin tekankan karena begini, saya selalu ceritanya berdasarkan pengalaman lah, kasus yang khususnya saya dapatkan dan saya rasakan sendiri. Jadi ada kasus gini di perusahaan saya ini, ada orang istilahnya tanda petik ya, songong. Orangnya songong, datang ke kapal, informasi dari kawan yang mau digantinya itu apa, dia datang itu cuma ngomongin dulu di kapal sebelumnya kencing sekian juta sekian kayak gitu ya kan. kayak gitu akhirnya apa ya, kalau kita sih ngomongnya songong ya karena saya sebel banget juga kan, songong lah istilahnya, show off dia. Nah show up terus kayak nggak mau nanya, so tahu, belajar sendiri, boro-boro minta aduh tolong ya nanti saya dibantu, boro-boro begitu gitu. Jauh-jauh dari situ. Nah, akhirnya ya atas dasar kesongongannya itu ya, namanya orang songong yang exam juga kadang udah tahu dong dari gestur kita, dari cara kita ngomong tuh orang songong kita udah bisa lihat gitu kan. Apalagi ini songong terus satu kapal nggak suka dong ketika dia kan 2 minggu di kapal ya kan? 2 minggu di kapal itu kan kalau gosip cepet banget kan. Orang tembok aja ngomong. Nah ini cerita aja, mudah-mudahan orang yang dengar terserah lah karena saya udah pernah nasihatin secara langsung juga. Jadi satu kapal tahu semua, kokinya juga sebel, istilahnya gitu lah. Nah sedangkan kita akan ketemu orang exam itu perlu dibantu sama orang satu kapal ini. Artinya pertama kita dikasih ilmunya, dikasih tahu caranya jawab, dikasih tahu apanya yang di kapal. Nah kalau kita nggak bisa belajar dari situ karena songong tadi kan, si koki aja malas gitu bantuinnya. Koki memang nggak nyambung sama misalnya sampai chief officer, tapi si koki ini paling vital di kapal, bantu sampai lulus. Percaya nggak? Karena begini, namanya exam atau interview itu kan yang mau exam datang ke kapal. Siapa yang servis makanan kalau bukan koki? Ya kan? Makanya bener nggak? Makanya si koki di kapal atau pelayan di kapal itu jadi salah satu faktor kita bisa lulus. Nah ceritanya kembali cerita ke orang songong tadi, karena semua musuhin. Ya pas tuang exam datang ke kapal, orang pada cuek, malah mungkin dikedipin, bisa jadi nggak? Ya kan? Dikedipin orang yang gitu kan misalnya. Kan kadang-kadang yang mau exam kalau ini kan udah berupa semua di kapal, udah kenal dong, udah CS, udah nggak ada takut nggak lulus lagi kan. Jadi udah bisa jadi dikedipin aja ya kan. Oke, gitu kan. Nah jadi itu termasuk ke kapal kita datang, capek lah, haus lah, nggak disiapin. Apa bawaannya kan emosi. Maunya kan disiapin makanan lah, minuman lah, kan bawaannya emosi. Wih, ini koki kok nggak ngasih apa namanya, kita sering istilahkan sesajen kan. Jadi sesajennya mana nih koki? Oh berarti jangan-jangan kode ini ya kan. Nah itulah jadi yang exam itu ceritanya kayak basis, kayak ospek gitu sama orang songong ini ya. Dia kan songong atas dasar PD. Karena dia mampu, karena dia tahu, karena dia menguasai. Jadi kalau ditanya itu seharusnya dia bisa jawab. Nah, tetapi karena dari mulai dia eksaminasi datang tuh dikasih kode-kode mungkin, atau koki nggak nyiapin dan sebagainya, akhirnya emosi. Kemudian mungkin di kapal tiba-tiba AC panas dan sebagainya, emosi. Ospek dia, bagaimanapun songong atau bangga atau pedenya dia tetap aja down. Akhirnya nggak lulus, ceritanya gitu. Jadi nggak lulus karena songong. Ya saya yakin ilmunya dia tahu, makanya dia songong tuh pede tadi. Iya, benar. Nah itu ya, jadi sekali lagi ini maksudnya bukan saya mau ngajarin bebek berenang, enggak. Tapi jelas nanti sampai ke sana itu mau kepo kan, mau belajar. Jadi istilahnya
nggak perlu lah memang mohon ya tolong, nggak perlu gitu, tapi bagaimanalah kita mengambil hati orang-orang di kapal yang sudah senior di situ supaya bisa bantu kita, gitu ya. Karena itu bisa jadi saya bilang dikedipin aja tukang eksamnya, kedipin ini jangan lulus lah, gitu ya kan? Bisa kan? Bisa gitu. Jadi ya bagaimana lah attitude kita, sopan santun kita, tata krama kita mengambil hati supaya teman-teman ini ngasih informasi, malah dukung. Termasuk sesajen tadi. Sesajen itu penting. Ya saya yakin kalau di kita itu istilahnya ada rokok lah, apalah, ada kan? Tetap meskipun bule tetap. Tapi bule itu nggak merasa disogok seperti itu menurut saya nih ya. Ini cuma menurut saya. Kalau kita di Indonesia ada interview, kita udah kenal orangnya, kita beliin pulsa aja 100.000, ya kan? Ini trik juga buat teman-teman nih, ya yang denger ya. Jadi kalau misalnya mau exam, mau interview ke kantor crewing, udah punya nomor WA-nya kan? Betul. Misalnya nih Pak, udah tahu nomornya, terus Pak misalnya besok datang ke kantor ya ada interview. Yang interview siapa? Tanya aja. Yang interview siapa Pak? Oh saya sendiri. Ya udah, isi pulsa 100.000. Coba sampean datang, begitu ditanya nggak bisa jawab, karena udah diisi pulsa nih, paling enggak mempermudah, ya kan? Nah, itu kan orang kita, apalagi benar-benar disogok, Pak, 1 juta ya, atau Pak, ini rokok 1 slot, saya yakin itu atas sogokan itu teman-teman bisa aja lulus. Tapi kalau ke bule kan disogok mau ditendang, ya kan? Nah, artinya ini bukan bentuk sogokan, tapi bentuk istilah kita tuh welcoming ya kan? Jadi penyambutan lah. Jadi begitu mau exam, dilihat di meja ada jus, ada kopi Indonesia, ada sambal terasi yang sudah sampai kan? Oh, udah bawa itu. Iya. Terus antangin lah. Tolak angin bawa. Tolak angin atau apa udah disiapin, wah berbagai makanan, berbagai buah gitu ya kan di meja itu. Itu orang bagaimanapun strength-nya ya melihat disiapin atau misalnya sampean apalagi sampean yang ini gitu ya. Oh ini spesial saya yang nyiapin misalnya. Dibantu sama koki tadi untuk kamu, mungkin kamu mau minum dulu apa. Segalak apapun ya dia udah ini dulu kan, udah santuy dulu ya kan. Oh, berarti orang ini sopan, tahu tata krama, dan saya nggak merasa disogok, orang cuma makanan kan gitu. Beda sama anjir kering, boro-boro ngasih minum misalnya ya kan. Tolong ambil, saya minta minum dulu dong. Terus sampai ini juga ada nih exam yang gagal karena nggak tahu di mana nyimpen botol. Ada, saya minta minum dong. Yang di exam nyuruh orang, artinya kamu terus ditanya, kamu tahu nggak di mana taruhnya botol? Terus nggak tahu. Artinya 2 minggu nggak familiarisasi dong, gitu. Ya, benar, Mas. Itu minuman ya guys. Bahkan ada yang fire extinguisher. Jadi ada berapa dianjurkan biasa sampean kan dianjungan. Kita punya berapa nih? Dianjungan kan biasa sampean examnya kan. Kalau kita orang mesin di engine room. Jadi dianjungan ada berapa fire extinguishernya? Ya sampean mungkin udah pelajari ada 3. Di mana tempatnya? Ya. Wih, mana ya? Itu jamin nggak lulus. Nggak bakal ditanya yang lain. Karena sampean di kapal itu kan familiarisasi. Bukan mau jawab teori, tapi familiarisasi tentang kapal itu, gitu. Jadi hal-hal sepele itu ditanya Pak Yasin Mister. Itu ya. Jadi intinya tadi dulu, sebelum ke sana mungkin itu trik-trik yang akan saya sampaikan sama beliau. Saya yakin beliau juga udah dapat lah dari mana-mana. Tapi itu trik-trik yang akan saya sampaikan. Nah, cuma yang garis bawahi dulu tadi yang songong ya, jangan sampai begitu. Dan saya, Insya Allah, Mas. sering banget ke teman-teman sampaikan. Udahlah, kita kan mau kepo, kita kan mau cari ilmunya, ngapain juga soap-soap, kalau perlu mah nunduk-nunduk gitu ya kan. Apa sih yang mau perlu disombongin? Kalau perlu mohon gitu kayak gitu. Nah, Oke, selanjutnya mungkin kalau saya sampaikan ya yang tadi ya, yang saya mau sampaikan trik-triknya, atau sampai ada pertanyaan nggak mengenai exam nih? Kan kalau Marlin saya tahu, sampai udah kursus. Kalau exam apa pertanyaan kira-kira yang ingin diketahui atau udah tahu? Ya dibilang udah tahu, saya belum melaksanakan kan. Belum pernah. Cuma ya semoga aja beruntung dapat ininya. Dapat examinernya beruntung. Itu. Semoga ya itu doang. Kalau sampean maunya gitu, caranya cuma satu, cuma berdoa. Itu dia. Doa terus orang tua dan niatnya untuk apa? Berdoa. Nah, ini juga sebetulnya kalau itu ada triknya juga sih. Ya itulah, intinya jangan songong di kapal. Kemudian kalau kita baik dengan hubungannya di kapal dengan orang-orang nih, misalnya dengan kaptennya baik, kita tahu kapten itu kan koneksi ke darat atau ke orang yang pot kaptennya ke apanya itu kan baik ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita berteman baik tuh di kapal selama seminggu familiarisasi atau 2 minggu ini, mereka ini akan bantu. Pasti mereka tahu siapa tukang examnya yang killer tuh siapa. Minimal itu ngasih tahu kan. Nanti hati-hati kalau orang ini orangnya killer. Kan pasti dikasih tahu. Lalu cara naklukinnya gimana?
Iya, Ya kan, misalnya cara taklikannya sampai jangan pernah ngomong ini misalnya. Yang pasti buat saya sih jangan pernah ngomong I think. Tapi mungkin udah sering dengar. I think ya. Ya jangan pernah ngomong I think orang bule nggak seneng siapapun ya. Tapi ada mungkin satu yang strength tuh kalau udah I think udah dia langsung nggak lulus. Ada. Pertama jadi dari intinya ketidaksongkongan tadi sama niat kepo ya. Iya. Jadi di kapal pasti ngasih tahu siapa yang exam yang killer, kemudian bagaimana menaklukkannya. Siapa orang yang baik, tapi apa juga misalnya yang dia nggak suka. Terus atau misalnya teknik attitude ketika dia datang misalnya. Teknik attitude ketika sampean menjawab. Misalnya jangan jawab dulu sebelum dia selesai misalnya. Atau sampean mau jawab ulang dulu pertanyaannya apa. Misalnya kan lain-lain. Ya. Ada orang kalau kita ngulang, ya memang itu yang saya tanya, ngapain diulang lagi? Ada juga yang gitu kan. Jadi itu yang perlu dipelajari dan dikepoin sama teman-teman di kapal. Nah, ya secara umum sih kalau bisa saya yakin dia pasti diulang kalau mau jawab secara umum ya. Karena kan sampai udah biasa gitu kan di kapal. Iya. Ngulang dulu orderan kan. Orderannya Nah, itu kebanyakan boleh begitu. Jadi ya paling nggak kalau kita nggak mau dibilang ulang, jawabannya itu ya dimulai dari pertanyaan tadi gitu. Misalnya apa ya? Misalnya bagaimana menentukan kapal itu arahnya ke kita. Jadi jawabnya kan bisa cara menentukan kapal itu arahnya ke kita. Caranya gini kan gitu. Ada yang begitu, ada yang nggak suka juga. Nanti kita bisa kepo sama temen yang di kapal. Nah, kemudian yang lainnya apa ya? Tadi saya mau ngomong apa? Yang lainnya ya itu. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.